Baik, yang pertama manusia dan kebudayaan, yang dimana kita tidak akan bisa memisahkan antara manusia dengan kebudayaannya, karena di setiap otonomi daerah mempunyai budaya tersendiri, dari adat istiadatnya, dari tingkah lakunya, itu dipengaruhi oleh kebudayaannya, seperti yang dikemukakan oleh Edward Barnett Taylor. Kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasrat ingin tahunya. Manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, akan tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri dalam rentang ruang dan waktu. Manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan. Pertama, common sense, ilmiah, filosofis, ataupun religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, baik politik. Yang ketiga adalah peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju, atau mengikat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkesinambungan yang dikonsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Adanya kebudayaan bermula kemampuan akal budi daya manusia dalam menanggapi, merespon, dan mengatasi tantangan alam dan lingkungan dalam mencapai kebutuhan hidupnya, khususnya pada perkembangan teknologi semakin berkembang pesat sehingga meningkatkan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun begitu, kita harus menyikapi kemajuan teknologi ini dengan baik. Intinya, kita ini bersifat meta. Yang meta artinya sesuatu yang membicarakan tentang sesuatu itu sendiri, yang dimana kita ketika kita berbicara tentang teknologi, maka kita harus mengetahui apa yang mendasari teknologi ini, sehingga kita dapat mengembangkannya secara signifikan. Yang keempat adalah individu dan masyarakat. Dikutip dari karya Antakirana, mengemukakan bahwa individu dan masyarakat merupakan bagian dari hakikat sosiologi menurut Berger. Ia mendefinisikan individu sebagai acting subject, yakni makhluk hidup yang senantiasa bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Sementara masyarakat diartikan sebagai satuan kompleks yang terdiri dari relasi antar manusia yang relatif besar dan berpola. Besar mengacu pada kualitas dan bukan kuantitas, sedangkan relasi antar manusia merupakan hubungan di antara manusia yang ditandai dengan sikap saling memengaruhi. Dilansir dari situs American Psychologist Asikulation, sosiologi mengkaji individu masyarakat karena ilmu ini dapat membantu kita memahami cara kerja dunia sosial. Ataupun dapat disimpulkan bahwa individu itu memengaruhi keutuhan di masyarakat, karena ketika kita ingin menciptakan
kemasyarakatan yang sejahtera, maka itu harus dilakukan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Yang kelima adalah manusia dan lingkungannya. Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik baik biotik, hewan dan tumbuhan, maupun dengan komponen antibiotik, tanah, air, batuan, dan lain-lain. Manusia juga melakukan interaksi dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya dan melambangkan nilai dan norma untuk mengatur interaksi tersebut. Dari interaksi tersebut, manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti bahasa, teknologi, dan lain-lain. Jadi, manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan yang kompleks yang tidak dapat dipisahkan karena manusia bergantung kepada lingkungannya. Ketika lingkungan itu bersih, maka yang akan mendapatkan manfaatnya adalah manusia itu sendiri ataupun di kalangan masyarakat itu sendiri.